Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, yang mana dengan semua nikmat tersebut di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali di rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu agama. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang mengikuti tuntunannya hingga di yaumil akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita, dan insya Allah di pagi hari ini kita masuk pada pembahasan dianjurkan melakukan sholat 4 rakaat sebelum asar, atau bisa juga disebut sholat sunnah qobliyah asar. Berapa rakaat? 4 rakaat. Ya. Dalilnya an Aliin radhiyallahu taala anhu qol, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asri 4 raka'atin. Ya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa salat 4 rakaat sebelum salat asar. Jadi salah satu kebiasaan Nabi di dalam sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu adalah Nabi terbiasa mengerjakan sholat sunnah berapa rakaat? 4 rakaat sebelum sholat asar. Yafsilu bainahunna bitaslimi alal malaikatil muqarrabin. Kemudian Nabi SAW membaginya menjadi 2 dengan ucapan salam kepada para malaikat muqarrabin yang senantiasa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tabi'ahum minal muslimina wal mu'minin. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan muslimin dan mukminin. Apa bedanya muslim dan mukmin? Muslim, kenapa Pak? Muslim itu hanya baru berislam. Kemudian mukmin sudah berislam, masuk iman, ya, namanya mukmin. Oleh karenanya panggilan sholat, panggilan puasa, panggilan zakat, lafalnya itu ya ayyuhalladzinal muslimun atau mukminun. Mukminun. Wahai ya, orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Karena orang yang berislam saja belum tentu masuk iman. Nanti masuk bulan Ramadan, ada nggak laki-laki tanpa uzur syar'i yang tidak puasa di siang hari? Hah? Banyak. Kalau lihat KTP-nya apa? Islam. Dia baru berislam namun belum masuk iman. Makanya tidak terpanggil dengan panggilan Allah di bulan Ramadan. Iya. Salat pun demikian. Panggilan untuk orang-orang yang beriman. Ada 3 orang yang berKTP Islam namun tidak mengerjakan sholat. Ada tidak Pak? Banyak. Dia baru berislam namun belum masuk iman. Belum masuk iman. Ya. Ini untuk sholat. Belum lagi untuk salam nanti mengucapkan kepada penghuni kubur. Ya. Dibedakan antara muslim dengan mukmin. Adab masuk kuburan mengucapkan salam. Ada yang hafal nggak doanya? Assalamualaikum atau assalamualaikum ya ahli diyar.
Dalam riwayat lain ya ahlil kubur minal muslimin wal mu'minin. Dari kalangan orang-orang muslim dan dari kalangan orang-orang yang mukmin yang beriman. Ini juga dibedakan. Dan jamaah rahimakumullah, salah satu kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu adalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat. Kemudian dalil yang berikutnya, Ani Ibnu Umar, Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, rahimallahu imro'an shalla qabla al-asri arba'an. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi ini jaminan mutu, kata Nabi SAW, barang siapa yang mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum asar, maka dia mendapatkan apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang jamaah di sini terbiasa tidak mengerjakan 4 rakaat sebelum asar. Biasanya berapa rakaat? 2 rakaat. Ya. Namun ternyata kebiasaan Nabi itu mengerjakan sholat 4 rakaat qobliyah asar. Dan salah satu fadilahnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat itu apa? Rahmat itu lawannya laknat, Pak. Ya. Rahmat itu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. 4 rakaat sebelum asar dapat mendatangkan rahmat Allah. Kemudian yang dapat mendatangkan rahmat Allah apalagi kira-kira? Seperti pagi hari ini, menuntut ilmu. Ya. Maka turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitab Allah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. 4 keutamaan yang didapatkan seseorang yang menuntut ilmu di majelis ilmu, bukan di rumah kemudian nonton YouTube. Ini beda keutamaannya, fadilahnya beda aja, Pak. Seseorang yang mendapatkan atau menonton kajian-kajian ilmiah di media-media sosial, di YouTube dan sebagainya, fadilahnya dia hanya mendapatkan ilmu. Namun seseorang yang keluar dari rumahnya berkorban waktu, tenaga, meninggalkan keluarga, bahkan nyawa dipertaruhkan untuk mendatangi majelis ilmu. Mungkin nggak di pertengahan perjalanan ada musibah? Mungkin, Pak, banyak yang terjadi demikian. Dulu pernah ada jamaah mau ke kajian, saya belum sampai di pertengahan jalan kecelakaan ditabrak mobil. Saya dapat kabar belakangan. Dirawat di rumah sakit, alhamdulillah sekarang nggak apa-apa, selamat. Jadi berkorban nyawa itu. Meskipun rumahnya dekat, ada kemungkinan nggak keserempet motor? Ada. Dibegal ada. Jadi banyak yang dikorbankan ketika seorang keluar dari rumahnya untuk menuju majelis ilmu. Makanya Allah berikan apresiasi. Oleh karena Pak, kalau antum menuntut ilmu, faham nggak faham, bisa tidak bisa, tetap terus jalan menuntut ilmu. Karena Allah bukan menghargai hasil. Khalik ini beda sama makhluk. Kalau makhluk melihat hasil baru diberikan apresiasi, betul nggak? Iya. Coba kalau kita lihat anak-anak kita di sekolah, kalau nilai rapotnya bagus baru diberikan apa? Apresiasi. Prosesnya kita nggak hargai kadang-kadang. Beda dengan khalik. Iya. Tidak melihat hasil. Mau bisa, mau tidak, mau faham atau tidak faham ilmu yang disampaikan, Allah berikan apresiasi. Allah melihat proses. Ya. Antum sampai di majelis ilmu duduk, apalagi majelis ilmunya di rumah dari rumah-rumah Allah, saling mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, maka turun kepada mereka yang pertama apa? Sakinah. Allah berikan sakinah. Ini apresiasi. Orang nyari sakinah, ketenangan, ke klub-klub malam biar tenang. Ada tidak? Ada. Biar tenang kemana lagi?
ke gunung, ya. Ribuan kilo dia tempuh, padahal rumahnya dekat masjid. Begitu azan, kakinya nggak kuat untuk melangkahkan kaki ke masjid. Ada tidak? Ada. Kalau ke gunung kuat dia, ya. Tapi Allahu Akbar, nggak kuat kakinya. Ada yang mau mendapatkan sakinah pergi ke mana? Ke tempat-tempat yang dikeramatkan, ada. Ya. Namun sakinah sejatinya Allah turunkan salah satunya di majelis-majelis ilmu, sakinah. Ya. Apa sakinah? Artinya ketenangan. Ya. Ketenangan. Bahkan saking sakinahnya sebagian ada yang menutup mata alias tidur gitu. Nanti hari Jumat banyak sakinah tuh ketika khatib Jumat naik mimbar, ya. Innal hamdalillah, sakinah turun, ketenangan, ya. Benar nggak Pak? Iya. Jadi antum kalau menuntut ilmu di majelis ilmu, mau faham tidak faham, bisa tidak bisa, jalan terus. Ambil 4 fadilah ini. Dapat sakinah, tenang saya di majelis ilmu. Nah, yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ya. Dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari laknat. Karena lawan rahmat adalah laknat. Rahmat Allah tuh kasih sayang terus menerus yang tidak terputus. Sampai kita berbuat dosa baru terputus. Iya. Jadi di majelis ilmu ini ada rahmat Allah. 4 rakaat sebelum sholat asar ada rahmat Allah. Ya. Kemudian ya, hafathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ridwan li talibil ilmi, sebagai bentuk keridhaan mereka kepada para penuntut ilmu. Jadi malaikat itu ridha, jemaah. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, ad-dunya ya mal'unah. Ya, dunia ini dilaknat. Mal'unun ma fiha. Dilaknat semua yang ada di dalamnya illa kecuali 3. Ya, jadi dunia ini dan seisinya dilaknat oleh Allah kecuali 3 hal yang dikecualikan dari laknat Allah. Yang pertama kira-kira apa? Taqwallah wa man walah. Orang yang bertakwa kepada Allah dan yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini dikecualikan dari laknat Allah. Kemudian yang kedua, alim. Seorang alim, ahli ilmu, dikecualikan dari laknat Allah. Wal muta'allim. Dan orang yang belajar ilmu. Seperti pagi hari ini. Ini 3 indikator atau 3 hal yang dikecualikan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa? Yang bertakwa kepada Allah dan selalu mengingat Allah. Yang kedua, seorang alim. Yang ketiga, seorang penuntut ilmu, muta'allim. 3 orang ini dikecualikan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan berikutnya, menuntut ilmu di majelis ilmu itu meskipun tidak faham ilmu yang disampaikan, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut-nyebut namanya di arsy. Ya. Antum sedang duduk menyimak, ya. Ada yang mencatat, ada yang sambil ngopi, ya. Kemudian disebut-sebut oleh Allah di arsy namanya. Aku ridho dengan si fulan karena dia menuntut ilmu di majelis ilmu. Masya Allah. Kira-kira senang tidak kalau nama kita itu disebut sama Rabb kita di arsy? Masya Allah, bukan main senangnya. Dipuji-puji oleh Allah Rabbul Alamin. Kita dipuji sama guru aja senang, Pak. Itu anak murid saya memang hebat, dia pinter. Kira-kira gimana? Oh, Masya Allah. Belum tahu aja yang lainnya Pak Guru. Saya lebih pinter. Oh, senang. Sama dosen senang, sama atasan senang. Ini Rabbul Alamin yang puji. Aku ridho dengan si fulan karena dia menuntut ilmu. Aku ridho dengan si fulan karena dia menuntut ilmu di majelis ilmu. Nah, ini 4 keutamaannya dikejar, Pak. Ya, makanya sering-sering menghadiri majelis ilmu. Hidup hanya sekali. Manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Makanya kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk. Ya, semangat terhadap apa-apa yang bermanfaat untukmu. Menuntut ilmu bermanfaat tidak? Manfaat dunia dan akhirat. Berarti kita harus semangat. Ihris ala ma yanfa'uk. Kemudian kata Nabi, wasta'in billah. Mohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan saya agar senantiasa beribadah kepadamu. Menuntut ilmu ini ibadah. Sholat ibadah, puasa ibadah, sholat malam ibadah, sedekah ibadah. Ibadah tidak bisa kita kerjakan kecuali karena pertolongan
Allah. Antum nggak bisa pagi-pagi ke sini duduk di majelis ilmu kecuali berkat pertolongan Allah. Maka mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jas, kata Nabi. Ya, jangan kamu lemah. Ya, menuntut ilmu terus nggak paham-paham. Akhirnya apa? Lemah. Udahlah, di rumah aja percuma saya ya, menuntut ilmu nggak paham-paham. Ini pernah terjadi kepada muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Sebuah kisah bahwasanya ada salah seorang murid Imam Syafi'i tidak pernah kelihatan lagi di majelis ilmu. Biasanya rajin dia. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah bertanya kepada murid-murid yang lain, si fulan kemana? Kok nggak pernah kelihatan? Kami juga tidak tahu, wahai Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i ke rumah beliau. Setelah datang ke rumahnya, kaget muridnya. Ada apa gerangan yang menyebabkan engkau datang kemari, wahai guru? Ya. Tidakkah harusnya engkau mengutus seseorang agar aku yang mendatangi rumahmu? Apa kata Imam Syafi'i? Kenapa kamu tidak hadir di majelisku? Sudah lama aku tidak melihatmu. Ya. Apa katanya? Ya. Wahai Imam Syafi'i, sesungguhnya aku malu. Aku sudah lama duduk di majelismu, namun aku tidak senantiasa faham apa yang kamu sampaikan. Jadi nggak faham itu orang. Ya. Apa kata Imam Syafi'i? Inilah ya, adab dan akhlak beliau. Kata Imam Syafi'i, seandainya ilmu itu makanan, niscaya aku akan menyuapimu sesuap demi sesuap. Seandainya ilmu itu makanan, ya, aku akan menyuapimu sesuap demi sesuap. Masya Allah. Ya. Itu adab dan akhlak seorang guru. Maksudnya apa? Ya. Ketika kita futur atau tidak paham dalam menuntut ilmu, jangan putus asa. Jangan putus asa. Allah tidak melihat hasil, namun proses. Jadi kembali lagi jamaah, banyak ya di antara hal-hal amal-amal kebaikan yang mendatangkan rahmat Allah. Di antaranya mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Ya. Dan jamaah rahimakumullah, hadis ini merupakan dalil pokok yang dijadikan para ulama untuk menyatakan dianjurkannya sholat sunnah qobliyah asar. Dua dalil ini. Ya. Hanya saja para ulama berbeda pendapat apakah termasuk sholat sunnah rawatib yang ditekankan. Yang ditekankan namanya sholat sunnah apa? Mu'akkad, atau yang tidak dirutinkan, tidak ditekankan. Wairu mu'akkad. Ya. Yang pertama, tidak termasuk sholat sunnah rawatib, sehingga bukan sholat sunnah mu'akkad, bukan sholat sunnah yang sangat ditekankan, tidak. Ya. Dan ini adalah pendapat salah seorang ulama besar yang bernama Ibnu Qudamah rahimahullah. Di dalam kitab Al-Mughni, setelah menyebutkan beberapa dalil hadis yang tadi kami bacakan, beliau mengatakan targhibun fiha. Ya. Hadis ini merupakan anjuran untuk mengerjakan sholat sunnah qobliyah asar. Walam yaj'alha minas sunani rawatib. Namun tidak menjadikannya sebagai sholat sunnah rawatib. Anjuran, ya, namun tidak masuk ke dalam sholat sunnah rawatib, kata beliau. Ya. Bidalilin anna Ibnu Umar rawih. Ya. Dengan dalil Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis tersebut. Walam yahfadha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini tidak memasukkannya dalam daftar sholat sunnah yang dibiasakan atau yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat gak sholat sunnah mu'akkad, sholat sunnah rawatib yang termasuk sholat sunnah mu'akkad apa saja kemarin? Berapa rakaat sebelum zuhur? Dua. Kemudian 2 rakaat setelahnya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian 2 rakaat setelah isya. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Berapa rakaat jumlahnya? 10. Ya, kita ulangi ya. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 10 rakaat ini sholat sunnah mu'akkad. Yang ghairu mu'akkad masih ingat nggak? Apa saja?
2 rakaat sebelum asar. Ya, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, kemudian 2 rakaat sebelum isya. Ini ghairu muakkad. Ya, yang kurang dianjurkan, yang kurang ditekankan. Makanya Ibnu Qudamah di sini mengatakan tidak termasuk salat sunnah muakkad. Ya, salat sunnah rawatib muakkad. Dan untuk menilai apakah termasuk rawatib atau bukan, nampaknya Ibnu Qudamah rahimahullah berpedoman dengan keterangan dari Ibnu Umar ya, radhiyallahu anhuma yang mengatakan ya, hafiztu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin. Saya menghafal, kata Ibnu Umar, kebiasaan sholat sunnah Rasulullah SAW. Ada 10 rakaat yang tadi kita sebutkan ya. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Namun dalam riwayat Bukhari ditambahkan di sini jemaah. Ya, dalam lafaz ini ditambahkan wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi. Ya, 2 rakaat ya setelah maghrib di rumahnya, di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya yang dikerjakan di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita juga pernah bahas ya, anjuran untuk mengerjakan salat sunnah di rumah. Ya, Nabi biasa mengerjakan ba'da maghrib salat sunnah ya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya itu di mana, di rumahnya. Ya, di rumahnya. Dan di dalam keterangan ini ya, beliau atau Ibnu Umar tidak menyebutkan sholat sunnah qobliyah asar menurut Ibnu Qudamah ya, dengan dasar dalil dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Karena itu statusnya dianjurkan, mustahab, namun bukan rawatib yang ditekankan atau rawatib muakkadah. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, kata para ulama, termasuk sholat sunnah muakkad yang selayaknya dijaga dan dirutinkan. Dan ini merupakan pendapat Al-Ghazali rahimahullah. Ya. Dikutip oleh Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir, ya, beliau menyatakan yastahibbu istihbaban muakkadan wa ja'a dukhuli fi da'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam fa in da'watihi ya mustajabah ya, la mahalih ya. Salat sunnah qobliyah asar sangat dianjurkan dan ditekankan ya. Karena harapan termasuk doa, di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingat doa beliau pasti mustajab ya. Ini didukil dari kitabnya Faidul Qadir. Ini pendapatnya Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali itu mengatakan 4 rakaat sebelum asar ini termasuk salat sunnah muakkad. Ibnu Qudamah mengatakan enggak. Ya, tidak termasuk salat sunnah muakkad yang ditekankan. Ya. Namun kalau saya pribadi lebih cenderung salat sunnah qobliyah asar ya, 4 rakaat tidak termasuk salat sunnah muakkad. Ya, tidak termasuk salat sunnah muakkad. Kemudian jemaah rahimakumullah, bagaimana tata cara sholat sunnah qobliyah asar, kan gitu. Bagaimana tata caranya? Para ulama berbeda pendapat ya tentang tata cara sholat qobliyah asar. Ya. Ada yang mengatakan dikerjakan 4 rakaat 1 kali salam, 4 rakaat 1 kali salam. Dan ada yang berpendapat dikerjakan 2 rakaat dengan 2 kali salam. Ya, dari sini ada perselisihan pendapat para ulama. Dan pendapat yang rajih, yang lebih kuat dalam hal ini adalah dikerjakan berapa rakaat? 2 rakaat, 2 rakaat. Berarti berapa kali salam? 2 kali salam. Berdasarkan sebuah hadis dari salah seorang sahabat, dari Asim bin Damrah, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asri 4 raka'atin yafsilu bainahunna bitaslim 'alal malaikatil muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin. Ya. Rasulullah SAW sholat 4 rakaat sebelum asar, kemudian beliau pisah di antaranya. Beliau pisah ya, dengan salam kepada malaikat dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan kaum muslimin dan mukminin.
Hadis sahih riwayat Tirmizi. Yang dimaksud kata para ulama, beliau pisah di antaranya dengan salam kepada malaikat adalah apa? Tasyahud. Iya. Yang dimaksud dipisah untuk memberikan salam kepada malaikat adalah tasyahud kata para ulama. Ya. Dan Imam Tirmizi juga menukil bahwasanya wara'a Syafi'i wa Ahmad. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat salatal laili wan nahari masna masna. Ya. Salat sunnah siang dan malam itu menurut pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Salat sunnah baik di siang hari maupun malam hari. Pendapatnya siapa tadi? Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Yang guru mana, yang murid mana jemaah? Yang gurunya siapa? Imam Syafi'i rahimahullah, muridnya Imam Ahmad. Jadi satu guru satu ilmu juga, karena 2 orang ini berguru dengan seorang guru yang bernama Imam siapa? Imam Malik. Imam Malik berguru kepada Imam Abu Hanifah. Ya, satu guru satu ilmu. Namun kadang-kadang pengikutnya yang saling apa? Gontok-gontokan, menisbatkan diri kepada imam-imam tersebut. Nah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwasanya sholat sunnah di siang hari maupun sholat sunnah di malam hari itu 2 rakaat, 2 rakaat. Masna, masna. Ya. Yakhtaronil fasl. Ya. Dan mereka memilih, mereka di sini maksudnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad memilih memisahkan 4 rakaat itu dengan 2 rakaat, 2 rakaat. Dalam riwayat yang lain juga ada yang ada sebuah dalil yang menyebutkan Nabi juga mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur. Para ulama juga berselisih pendapat apakah mengerjakan 4 rakaat sekali salam atau dipisah 2 rakaat, 2 rakaat. Namun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad lebih menyukai untuk mengerjakan sholat sunnah baik di siang hari ataupun sholat sunnah di malam hari itu dipecah dibagi 2 rakaat sekali salam. Kenapa? Karena ada keumuman hadis di mana Nabi SAW bersabda sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khifta subha fa'autir biwahidah. Apabila kalian khawatir masuk waktu subuh, maka sholat witirlah meskipun hanya dengan 1 rakaat. Ini menunjukkan ya, sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Namun ada dalam riwayat yang lain yang mengatakan Nabi Aisyah melihat Rasulullah SAW mengerjakan 4 rakaat dalam sholat tarawih sekali salam. Ya. Dan itu biasanya dipakai tuh di sebagian masjid ketika bulan Ramadan ya, terutama masjid yang dimiliki oleh salah satu ormas. Ya. Jadi 4 rakaat kemudian 3. Ada tidak? Ada Pak ya? Di sini juga ya 4 rakaat. Ya, ada dalilnya ya. Berapa kali salam di sini, Pak? 1 kali salam ya. 4 rakaat kemudian 3. Ya. Cepat selesai. Namun kalau imam bacanya panjang kira-kira gimana? Wagel. 4 rakaat sekali salam ya. 4 rakaat. Namun keumuman dalil, kalau saya cenderung pribadi pemilih berapa? 2 rakaat. Namun saya pernah juga disuruh jadi imam tarawih ketika itu, di briefing dulu saat di sini 4-4-3. Oh iya Pak, udah 4-4-3. Ya, karena apa? Ada dalilnya juga. Ya. Namun yang lebih rojih ya ada 2 rakaat, 2 rakaat. 2. Ya, dan Nabi SAW ketika qiyamul lail tidak pernah melebihi berapa rakaat? 11 rakaat. Ya. Namun para sahabat ada yang 23 bahkan lebih, ada Pak. Ya. Ada para sahabat mengerjakan salat qiyamul lail atau salat sunnah tarawih di bulan Ramadan ya sampai 23 atau lebih dari 23. Ya. Jadi boleh-boleh saja. Nanti ketika kita masuk bulan Ramadan jamaah, jangan pulang ya dari salat tarawih kecuali setelah selesai bersama imam. Ya, salat tarawih, salat witir baru pulang. Karena ada fadilahnya, keutamaannya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengerjakan salat tarawih bersama imam sampai selesai, bukan 8 rakaat terus pulang. Ya, ada tidak? Ada. Itu sangat disayangkan. Sampai selesai kata Nabi SAW,
ya maka kira-kira keutamaannya apa? Dicatat baginya mengerjakan sholat semalam suntuk. Antum habis sholat tarawih sama witir bersama imam nanti di bulan Ramadan, pulang ke rumah tidur jam setengah 10 atau jam 10 malam, sahurnya jam setengah 4 umpamanya. Dari jam 10 sampai setengah 4 meskipun kita tidur dicatat dalam keadaan sholat. Jadi kalau terbangun di jam 2 pagi di bulan Ramadan, ya, kira-kira antum sholat tahajud atau baca Quran amalan yang akan dilakukan kira-kira? Nah, baca Quran. Lagi baca Quran tetap dicatat dalam keadaan sholat. Namun pertanyaannya, boleh nggak apabila ada orang juga tetap sholat tahajud? Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Namun yang namanya bulan Ramadan itu jamaah, ya, para ulama mengatakan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Ya, bulannya Al-Quran. Makanya para ulama menutup majelis-majelisnya. Kemudian mereka mengubah dengan majelis Al-Quranul Karim. Karena satu huruf yang tadinya di luar bulan Ramadan, berapa nilai kebaikannya? Pahalanya satu huruf? 10. Masuk bulan Ramadan berapa kira-kira? Itu bisa sampai 700 kebaikan, Pak. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, kullu amali ibnu Adam yudha'aful hasanah bi asri amsalihha, bi asri ila sabi amsalihha. Setiap amalan anak Adam di bulan Ramadan itu, ya, dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat kebaikan. Ila saum, kecuali amalan puasa. Amalan selain puasa, nilai kebaikannya Nabi berikan kisi-kisinya 10 sampai 700. Kecuali pahala puasa. Pahala puasa kita nggak tahu. Ila saum. Ya. Karena Allah kata Allah, fa innahu li wa ana ajazibih. Karena saum itu, puasa itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Ya. Pahala baca Quran bisa kelihatan. Syaratnya 2. Yang pertama ikhlas ketika membaca Al-Quran dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bisa jadi ketika kita baca satu huruf itu bernilai berapa? 700. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf kira-kira? Pernah hitung nggak tuh? Berapa? 19. Itu kalau baca basmalah saja di bulan Ramadan, di hari pertama umpamanya, atau di malam pertama bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. Umpamanya, ini umpamanya ya. Dapat 700 kebaikan satu hurufnya. 19 dikali 7 kira-kira berapa? Ahli matematika, ada ahli matematika. 19 kali 7 berapa? Berapa? 1 juta? Enggak dong kan? 19 dikali 7 ya, tambah nolnya 2 berapa tuh? Ya banyak lah ya, pokoknya banyak ya. Banyak. Itu baru basmalah, Pak. Ya. Antum hari pertama udah baca dari Anas sampai mana biasanya? Ana nggak level Ustaz Anas, Al-Baqarah. Masya Allah. Umpamanya dari Anas sampai Al-Bayyinah saja. Udah berapa huruf? Masya Allah. Itu kalau satu hurufnya 700 kebaikan, Masya Allah. Makanya bulan Ramadan itu syahrul Quran. Jadi kalau antum sudah sholat tarawih bersama imam sampai selesai, bangun di pertengahan malam, alangkah indahnya memperbanyak amal soleh dengan baca Quran. Walaupun nanti kalau sholat pun boleh, nggak jadi masalah. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah ya, bahwasanya 2 imam besar ini, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya berpendapat bahwasanya sholat sunnah itu baik di siang hari maupun di malam hari itu 2 rakaat, 2 rakaat, ya, 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, faidah hadis yang tadi kita sebutkan, para ulama memberikan faidah-faidah dalam hadis ini. Yang pertama, hadis ini ya menunjukkan disunahkannya sholat 4 rakaat sebelum asar. Ya, disunahkannya sholat 4 rakaat sebelum asar. Boleh 2 tata caranya. Boleh mengerjakan dengan sekali salam 4 rakaat dengan sekali salam. Boleh dengan dipecah 2 rakaat, 2 rakaat. Kira-kira antum memilih pendapat yang mana? 4 rakaat sekali salam atau 2 rakaat, 2 rakaat? Iya. Kalau anak pribadi lebih cenderung
dua. Namun kalau ada orang melakukan 4 rakaat sekali salam boleh tidak? Boleh. Karena ini ranahnya ikhtilaf, masih perselisihan pendapat para ulama, belum ijma. Jadi boleh-boleh saja. Ya. Yang nggak boleh 4 rakaat terus nggak salam, nggak boleh. Nggak sah sholatnya. Kemudian faedah hadis yang kedua, ya, kata para ulama, hendaklah menjaga sholat sunnah qobliyah asar agar mendapatkan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun bukan tergolong sholat sunnah muakkad, sholat sunnah yang sangat ditekankan. Namun kita mengharapkan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena doa Nabi itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doa Nabi bagi orang yang mengerjakan 4 rakaat sebelum asar? Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi diantara untuk mencari rahmat Allah, salah satunya adalah mengerjakan 4 rakaat sebelum asar. Kemudian faedah hadis yang ketiga, hadis ini berisi doa atau penggambaran. Ya. Kalau diartikan doa, maka maknanya juga adalah pengabaran, kata para ulama. Yaitu apa? Kabar gembira bagi orang yang melakukan sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat. Kemudian faedah hadis yang keempat, sholat 4 rakaat qobliyah asar ini tidak termasuk sholat rawatib muakkad. Tidak termasuk sholat rawatib muakkad. Kenapa? Karena tidak diriwayatkan oleh Nabi SAW merutinkannya, tidak. Hanya terbiasa saja. Nabi terbiasa. Rutin sama terbiasa itu beda, Pak. Ya. Oleh karenanya Aisyah dan Ibnu Umar tidak menyebutkan perbuatan Nabi SAW mengenai hal tersebut. Jadi sholat 4 rakaat sebelum asar ini tidak termasuk sholat sunnah muakkad. Kemudian jamaah rahimakumullah, faedah hadis yang kelima, kata para ulama, sholat 4 rakaat qobliyah asar dilakukan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, karena Nabi membagi salam kepada malaikat dalam 4 rakaat sebelum asar. Membagi salam maksudnya adalah tasyahud, 2 kali tasyahud. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada keutamaan ketika kita mengerjakan 12 rakaat sholat sunnah yang mengiringi sholat sunnah fardu. Masih ingat nggak keutamaannya apa? Membangun apa, Pak? Dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mungkin di dunia ini belum punya rumah, ya. Untuk punya rumah di dunia ini, masya Allah, ya harus kerja keras. Ya. Ada yang mengumpulkan uang 5 tahun baru dapat rumah. Ya. Ada yang berapa tahun? 10 tahun baru dapat rumah. Ada yang lebih nggak? Banyak. Ada yang 20 tahun. Ada yang ngumpulin uang sampai mati nggak punya rumah, ngontrak terus, kontraktor. Ya kan? Ya kan? Jadi kontraktor terus. Sampai mati nggak punya rumah. Namun sejatinya yang punya rumah pun sejatinya masih ngontrak sebenarnya. Ya. Karena suatu saat dia akan dipaksa keluar dari rumahnya, ya. Ketika sudah apa? Sudah mati. Ya, dipaksa keluar. Berarti sejatinya masih ngontrak. Ya. Tinggal usia kontraknya aja berapa tahun kan gitu. A'maru ummati baina sittin ila sab'in, kata Nabi. Umur umatku itu 60 dan 70 tahun. 60 sampai 70 tahun, kata Rasulullah. Ya, sedikit yang lewat dari 70 tahun. Jadi kalau kita, alhamdulillah Ustaz, saya udah punya rumah nih. Ya, bahkan ada liftnya. Ya, lantai 4 ada liftnya. Ada nggak rumah itu pribadi yang ada liftnya? Ada liftnya banyak. Ada liftnya. Kayak mall, Pak, rumahnya ada. Ya. Ada jamaah saya cerita punya lift di rumahnya. Rumahnya besar, ada liftnya, Masya Allah. Rumahnya tuh. Nanti suatu saat dia bakal dipaksa keluar dari rumahnya. Habis dipaksa keluar dari rumahnya, disolatkan di rumah siapa? Di rumah Allah. Di rumah Allah. Setelah itu masuk rumah berikutnya kemana? Alam barzakh. Itu juga masih kontrak nggak? Masih, kadang-kadang bayar tiap bulannya berapa gitu. Ahli warisnya bayar, ya. Bayar kontrak kuburan tuh. Ya.
Per bulan berapa, per tahun berapa buat biaya apa namanya, pembersihan makam dan sebagainya. Ya. Dan alam barzah pun juga tidak abadi ya maaf. Hanya saja gaib kita nggak tahu. Kalau di dunia ini sudah diberitahu oleh Rasulullah SAW 60 sampai 70 tahun. Namun kalau sudah di rumah kedua alam barzah berapa tahun? Nggak tahu. Wallahu taala alam. Bisa ribuan tahun, ya, ribuan tahun miliar ya, dan sebagainya, jutaan tahun dan sebagainya. Ya. Baru dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yaumul Ba'ats. Nah, baru menuju rumah keabadian. Khalidina fiha abada. Ya, ada yang rumahnya di surga, ada yang rumahnya di neraka. Namun untuk mendapatkan rumah di surga itu syarat dan ketentuan berlaku, bukan dengan fulus, namun dengan amal solih. Ya. Oleh karena kata Nabi SAW, man shola ithnatai asrota rakaatan fi yawmin wa laylah. Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam. Kalau tadi sholat sunnah muakkad kan 10 ya. Ini Nabi menambahkan 2 lagi. Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Ya. Maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga. Masya Allah. Namun dawam jamaah. Dawam itu apa? Continue, rutin, ya, bukan sehari terus ya dapat rumah alhamdulillah udahlah besok gak usah sholat sunnah 12, enggak, rutin terus dawam hatta ya'tiyakal yakin, sampai datangnya al yakin. Al yakin itu apa? Al maut, kematian. Fama taraktuhunna mundzu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Habibah pun tidak pernah meninggalkan sejak mendengar hadis tersebut dari Nabi SAW. Ya, Ummu Habibah terus rutin melakukan sholat sunnah 12 rakaat. Rumah di surga itu beda sama rumah di dunia, Pak. Ya. Temboknya dari mutiara, ya. Ubinnya itu, debu surga itu bawa apa? Misik, kasturi, itu debu surga. Beda sama dunia. Debunya bawa apa? Bau apek, Pak. Beda ya. Debu di surga itu bau minyak misik, kasturi. Minyak misik itu mahal di sini kalau yang asli. Per milinya saja itu bisa sampai ratusan ribu bahkan jutaan. Kasturi. Diambil dari apa kalau minyak misik kasturi? Tahu nggak? Bukan nih, kalau itu oud gaharu, ini misik. Diambil dari apa ya? Udelnya rusa tuh. Ya, udelnya rusa kemudian diolah wangi sekali, yaitu minyak kasturi atau misik. Ya, rusa itu dipegangin kemudian diambil. Sebagian bilang nanahnya ketika digesek-gesek ke pohon itu kasturi, olah lagi. Ya, itu minyak misik kasturi. Kalau ud gaharu itu dari kayu gaharu, ud bahasa Arabnya gaharu. Ini juga mahal, ya mahal. Pohon gaharu pohon yang dilindungi sekarang. Jadi kalau antum jadi pengusaha kayu gaharu itu insya Allah apa? Wah kaya itu. Di puncak kan banyak yang jual ya. Kayu gaharu yang diekspor keluar. Insya Allah. Jadi barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga. Apa saja 12 rakaat tersebut dirinci lagi dalam hadis riwayat Tirmizi. Rinciannya arba'an qabla zuhur. 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa rakaataini ba'dal maghrib, kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Sudah berapa rakaat? 4 rakaat tambah 2 tambah 2 setelah maghrib 8. Ya. Wa rakaataini ba'dal isya, ya, dan 2 rakaat setelah isya. Berapa jadinya? 10. Satu lagi kata Nabi SAW, wa rakaataini qoblal fajr, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini rincian sholat sunnah 12 rakaat. Apabila dirutinkan dawam sampai maut menjemput, maka akan dibangunkan sebuah rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah di surga tuh berklaster-klaster, Pak, sama kayak di dunia ini. Ya, ada yang di pinggir surga, ya, ada yang di tengah surga, ada yang di puncak tertinggi di surga. Di dunia ini juga ada, di rumah di puncak ada kan ya? Saya tanya, mahal apa murah? Mahal.
ya, view-nya dapat, udaranya dapat sejuk, ya, mata juga dimanjakan dengan pemandangan hijau-hijau dari tanaman, tumbuhan dan hutan. Begitu juga rumah di surga, ada rumah di pinggir surga, ada rumah di tengah surga, ada rumah di puncak tertinggi di surga. Nah, kata Nabi SAW, ana zaimun bi baitin, ya, fi warabadil jannah, aku menjamin sebuah rumah di pinggiran surga. Bagi siapa saja, ya, apa kata Nabi, bagi siapa saja yang meninggalkan dusta meskipun hanya bercanda, dia dapat rumah di pinggir surga. Di tengah surga, ya, aku menjamin sebuah rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia di atas kebenaran. Ya. Pertanyaannya, boleh debat gak? Ya boleh. Allah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang ahsan, yang baik. Maksud debat di sini yang boleh bukan debat kusir, debat untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran. Ini yang dimaksud dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari As-Sunnah tadi, ya, dia menghindari debat meskipun di atas kebenaran. Ini yang dimaksud adalah debatku kusir. Ya. Yang dicari bukan kebenaran, namun pembenaran. Orang debat kalau mencari pembenaran satu sama lain, ketemu nggak? Nggak ketemu. Udah. Akhirnya debat kusir, berantem, ujung-ujungnya salam nggak mau jawab salam. Akhirnya apa Pak katanya? Udah deh, lakum dinukum waliyadin aja. Masa lakum dinukum waliyadin? Ya. Orang sama-sama muslim kok. Gara-gara debat nggak ketemu ujung pangkalnya, salam nggak jawab. Akhirnya emosi, keluar ayat lakum dinukum waliyadin. Ada tidak? Ada, udah deh lakum dinukum waliyadin. Nafsi katanya. Kenapa? Karena debat nggak ketemu ujung pangkalnya. Emosi, keluar ayat yang tidak tepat dalam penggunaannya. Kalau lakum dinukum waliyadin itu batas toleransi, Pak. Bukan sesama Islam kemudian debat nggak ketemu ujung pangkalnya, lakum dinukum waliyadin. Gara-gara satu kunut, satu tidak kunut, lakum dinukum waliyadin. Ini nggak tepat. Ya. Ini batasan toleransi. Toleransi itu ada batasnya. Seperti kemarin tanggal 25 Desember. Nah, ini masuk ayat ini. Lakum dinukum waliyadin. Mohon maaf ya, saya tidak bisa mengucapkan selamat kepada Anda. Kalau ya, Pak. Selamat tahun baru. Sama juga. Tidak perlu ada ucapan-ucapan demikian. Suatu hari Nabi SAW pernah datang ke kota Madinah, kemudian melihat, ya, ketika hijrah kota Madinah, melihat orang di kota Madinah merayakan 2 hari raya, ya, bersenang-senang di 2 hari tersebut. Ya. Kemudian Nabi bertanya, kalian itu sedang ngapain? Ya, kami merayakan 2 hari ini sebagaimana dahulu di zaman jahiliyah kami merayakan 2 hari ini. Apa kata Nabi SAW? Ya. Allah telah menggantikan dengan 2 hari yang lebih baik, yaitu yang pertama hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jadi yang diperingati kaum muslimin itu ada hari raya tahunan, ada hari raya pekanan, Pak. Tahunan itu Idul Fitri dan Idul Adha. Pekanan hari Jumat. Nah, hari Jumat. Jadi ucapan selamat itu selamat hari Idul Fitri, selamat hari raya Idul Adha. Ya. Bahkan tahun baru Islam pun para ulama berselisih pendapat, boleh tidak mengucapkan selamat hari tahun baru Islam Hijriyah. Namun pendapat yang kuat tidak. Ya. Kenapa? Karena Nabi dan para sahabat tidak pernah mengucapkan selamat tahun baru Islam atau Hijriyah. Ya. Padahal mampu tidak untuk mengucapkan demikian. Mampu, nggak ada penghalangnya. Namun Nabi dan para sahabat tidak mengucapkannya. Ini untuk tahun baru Islam Hijriyah. Apalagi tahun baru Masehi udah nggak ada lagi. Ya. Itu bukan dalil. Itu bukan dalil. Jadi kebenaran itu timbangannya, ya Pak. Kebenaran itu timbangannya Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Manusia tidak bisa dipatokkan menjadi dalil, nggak bisa. Itu di Arab kayak gitu, Ustaz. Ya Abu Jahal juga dulu tinggalnya di mana? Arab. Abu Jahal, Abu Lahab kan orang Arab asli. Antum Arab maklum.
Jadi kita tidak bisa tempat dijadikan dalil, orang dijadikan dalil. Kok dia seperti itu? Dia bukan dalil. Dalil itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Makanya Imam Malik sampai mengatakan di depan kubur Nabi, ya, sambil menunjuk kubur Nabi, semua perkataan manusia itu bisa diterima atau bisa ditolak, kecuali perkataan pemilik kubur ini, yaitu perkataan Rasulullah SAW, nggak bisa ditolak, harus diterima. Sami'na wa ata'na. Karena Allah berfirman, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang keluar dari lisan Rasulullah SAW melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkataan manusia selain Nabi SAW itu bisa diterima, bisa ditolak. Diukur dulu timbangannya apa? Al-Quran dan Sunnah. Jadi kebenaran itu timbangannya Al-Quran dan Sunnah. Ini ada nggak di Al-Quran? Ya. Setelah itu lihat tafsirnya para ulama, pemahaman para sahabat seperti apa. Ada nggak di As-Sunnah, di hadis. Ya. Jadi kita nggak bisa kebenaran itu melihat tempat, melihat orang. Itu Raja Salman kok seperti itu. Anak Raja Salman kok seperti itu. Berarti kita boleh dong? Nggak bisa. Ya. Nggak bisa dijadikan dalil manusia selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi untuk ucapan selamat tahun baru Islam pun, ya, para ulama tidak mengucapkannya kecuali hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Ya, boleh. Atau selamat hari raya Idul Fitri, selamat hari raya Idul Adha. Selamat ulang tahun ada nggak? Nggak. Nggak boleh. Ya. Happy. Buktinya nggak happy itu. Tetap aja bokeh. Nggak ada perubahan. Ngapain ngucapin demikian? Nggak ada perubahan dalam hidup. Iya. Iya, nggak apa-apa. Banyak-banyak istighfar. Banyak istighfar ya. Iya. Yang penting kalau sudah tahu ya jangan. Kalau kemarin kan belum tahu ya. Iya, kalau belum tahu ya banyak-banyak istighfar. Ya, setelah itu sudah tahu nggak perlu. Ya. Selamat ulang tahun ya, agar terlihat Islami, happy. Enggak, milad. Happy-nya bahasa Inggris, miladnya bahasa Arab. Selamat ulang tahun syariah jadi happy milad. Tetap aja sama aja, nggak boleh. Ya. Wah, barakallahu fi umrik. Kalau barakallah nggak jadi masalah. Tapi barakallahu fi umrik diniatkan untuk mengucapkan selamat ulang tahun pun juga terlarang, nggak boleh. Dan secara logis pun itu nggak masuk di logika. Coba kalau kita lihat orang yang merayakan ulang tahun itu kan biasanya ada kue, kemudian dipasang lilin. Setelah itu dinyalakan ya kan, apinya pakai korek api. Setelah itu dapat ditiup. Udah dinyalakan, ditiup terus pada bukan. Ya nggak usah dinyalain apinya kalau gitu, ya nggak logis. Ya. Habis dinyalain ditiup lagi senang, lebih baik tidak usah dinyalakan apinya, buang-buang waktu. Ya. Jadi perayaan dalam agama Islam itu ada yang tahunan, ada yang pekanan. Yang tahunan Idul Fitri dan Idul Adha, yang pekanan hari Jumat. Orang Indonesia itu tidak perlu diajarkan toleransi lagi, Pak. Sudah banyak toleransinya. Buktinya apa? Kita yang mayoritas muslim 90% itu mengalah. Yang harusnya hari Jumat jadi libur nasional, mengalah kita. Kita ngalah, akhirnya hari apa? Minggu apa Ahad? Ahad. Iya. Ngalah. Sudah deh. Kalian pada beribadah, kita ngalah. Biar nyaman, jadi libur. Silakan beribadah. Kita ngalah. Jumat ya injury time, kita tetap masuk kerja ya. Kalau khotib Jumatnya panjang ya. Gelisah wah nggak kebagian waktu makan siang, pegawainya panjang banget ya. Makan siangnya sebentar. Harusnya idealnya itu seperti Indonesia itu yang mayoritas muslim itu hari Jumat libur, Ahad, Sabtu, Ahad masuk ya. Liburnya itu bisa Jumat, Sabtu atau Kamis, Jumat. Makanya sebagian pondok itu liburnya hari Jumat, sebagian pondok nggak mau hari Ahad, tidak mau tasyabuh, ya, menyerupai orang-orang kafir. Makanya sebagian pondok itu liburnya hari
Jumat, bukan hari Ahad. Nah, kita toleransinya sudah banyak banget, jadi nggak usah diajarin masalah toleransi. Ya, bahkan pertumbuhan, mohon maaf ya, masjid dan gereja itu tiap tahunnya lebih banyak gereja. Kata siapa? Kata Pak Yusuf Kalla sebagai Dewan Pembina Masjid Nasional. Ya. Salah satu kisah, Pak Yusuf Kalla itu pernah diprotes oleh orang-orang Nasara di Indonesia. Protes tentang masalah pendirian gereja. Pak Yusuf Kalla akhirnya marah. Kalian tidak lihat data, pertumbuhan gereja itu tiap tahunnya lebih banyak dibandingkan pertumbuhan masjid. Oh, apa nggak toleransi kita? Nggak usah ngajarin toleransi sama orang Indonesia. Toleransinya sudah banyak. Ya. Mereka bebas beribadah di hari Ahad. Ya. Kita ya, kembang kebis di hari Jumat yang harusnya libur. Ya. Akhirnya Jumatannya buru-buru. Sampai khotibnya di briefing. Tidak boleh lebih dari 10 menit. Ya. 15 menit. Ya. Seperti itu. Jadi toleransi ada batasnya. Kemudian ya, sedikit, jika seseorang tidak mengerjakan sholat sunnah rawatib pada waktunya, bolehkah ia mengqadha sholat sunnah rawatib di luar waktunya? Boleh nggak? Boleh, ya, boleh. Ya. Namun ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Ya, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah mengatakan bahwa disyariatkan untuk mengqadha sholat sunnah rawatib di luar waktunya. Ya, ulama Syafi'iyah dan Hambali. Misalnya mengqadha sholat ba'diyah zuhur di waktu asar atau ba'diyah maghrib di waktu isya. Berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, man nasiya sholatan au nama anha fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang terlupa mengerjakan sholat atau ketiduran, kata Nabi, maka kafaratnya adalah ia kerjakan ketika ia ingat. Dari keumuman hadis ini, sholat sunnah rawatib boleh diqadha di luar waktu sholat. Ya. Wallahu ta'ala alam, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu sedikit, kita buka sesi tanya jawab. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Setelah boleh, yang penting masih dalam waktunya. Ataupun kalau diqadha di luar waktunya, ya, menurut ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah atau Hanabilah ini boleh, nggak jadi masalah. Kerjakan qobliyah dulu baru ba'diyah. Namun ini bukan qadha, masih dikerjakan di dalam waktunya. Ya, kalau qadha itu di luar waktunya, ya, misalnya di ba'diyah maghrib dikerjakan di waktu isya, ini boleh. Berdasarkan tadi keumuman hadis tersebut, barang siapa yang lupa atau ketiduran, maka kafaratnya adalah mengerjakan sholat tersebut. Ya. Cukup niat dalam hati saja, ya, saya mau mengerjakan sholat misalnya qobliyah atau ba'diyah maghrib di waktu isya, ya, jadi cukup di dalam hati saja, boleh. Allahu ta'ala alam bishawab. Ada lagi jemaah? Mana? Ya, Pak. Bedanya sholat itu Pak, misalnya sholatul lail masna. Kalau witir kan ganjil 3. Ya. Itu yang bagus 2 sama 1 apa langsung 3? Iya, memang untuk sholat witir ada 2 riwayat ya, Pak. Ya. Nabi ada yang mengerjakan 3 rakaat sekali salam. Kemudian ada riwayat yang mengatakan 2 kali salam, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama kata para ulama yang 2 kali salam. Ya, 2 rakaat salam, kemudian berdiri lagi 1 rakaat salam. Itu yang lebih utama. Yang paling sering dilakukan oleh Nabi SAW ketika sholat witir. Banyak nggak di bulan Ramadan yang 21 atau yang langsung 3? Langsung 3 biar cepat selesai. Kenapa? Ganjil, betul. Namun Nabi mengerjakan dengan 2 kali salam, 2 rakaat, kemudian 1 rakaat. Makanya di dalam riwayat yang lain tadi, apabila kalian khawatir masuk waktu subuh, maka kerjakanlah meskipun 1 rakaat. Nabi sering melakukan 2, 1.
Dalam riwayat lain ada mengatakan sekali salam, 3 rakaat sekali salam. Namun yang lebih sering dipraktekkan biasanya nanti di masjid-masjid kaum muslimin di masyarakat kita itu biasanya 1 kali salam. 1 kali salam. Wallahu a'lam bishawab. Iya, masih ada jemaah? Ya, silakan Pak. Kalau kita biasa ya mengqadha ya, jadi mengqadha salat wallahu a'lam bishawab, mengqadha salat sunah rawatib ini para ulama menekankan yang masuk muakkad. Salat sunah rawatib muakkad. Nah, ini yang diqadha. Namun ghair muakkad tidak ditekankan untuk diqadha. Seperti tadi itu 4 rakaat sebelum asar itu kan tidak masuk salat sunah rawatib muakkad. Maka kalau terlewat umpamanya tidak perlu diqadha. Ustaz, tapi saya mau mengqadha, ya nggak jadi masalah. Ya nggak jadi masalah. Ya untuk mengqadha salat sunah qobliyah asar di luar waktunya. Namun para ulama menjelaskan yang diqadha di sini salat sunah rawatib yang muakkad, seperti tidak mengerjakan terlewat atau lupa mengerjakan 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah maghrib kan masuknya salat sunah rawatib muakkad. Boleh diqadha di luar waktunya. Ya, umpamanya ba'da isya ya, dia mengqadha salat sunah rawatib 2 rakaat setelah maghrib dikerjakan di waktu isya. Ini boleh. Untuk yang muakkad, untuk ghair muakkad maka tidak ditekankan untuk diqadha di luar waktu salat tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Ya. Mendapatkan selamat. Oh ya. Bagaimana sikap kita? Iya, umpamanya kita mendapatkan selamat ulang tahun di WA, ucapan selamat oleh rekan-rekan kita, sohib-sohib kita, bagaimana sikap kita? Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang melihat kemungkaran, kan kemungkaran ya, ucapan-ucapan selamat yang tidak syar'i, maka rubahlah dengan yang pertama dengan apa? Tangannya. Nah, kalau kita puasa dengan tangannya. Ya. Kalau tidak bisa dengan sebelum hati apa? Lisan. Dengan lisan. Dan kalau tidak bisa lagi, maka dengan hati. Jadi kemungkaran itu tetap harus kita ingkari. Namun Nabi memberikan 3 pilihan. Yang paling tinggi dengan tangan. Ya, kalau kita bisa dengan tangan, balas saja. Ya, nasihati. Ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Namun dijelaskan tuh nasihatnya. Bahasanya sesungguhnya dalam Islam itu tidak ada yang namanya ulang tahun. Maka hendaknya jangan sebagai seorang muslim kita ikut contoh Nabi SAW. Jadi berikan nasihat yang baik. Ya, mudah-mudahan paham. Mungkin yang berikan ucapan selamat juga belum tahu ilmunya, ya nggak? Belum tahu ilmunya, orang awam. Pas dia baca nasihat dari, oh seperti itu. Kalau gitu mohon maaf ya, saya tarik lagi selamat ulang tahunnya. Masya Allah. Iya, seperti itu Pak. Namanya orang awam dinasehati. Mudah-mudahan mau nerima. Iya Pak. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Masalah kepo nih hadisnya Pak, dalilnya. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang, tarkuhu malayani. Ya. Meninggalkan apa yang bukan urusannya. Ya. Gak mengurusi urusan orang lain, tidak kepo. Jadi orang yang masih kepo berarti Islamnya belum baik. Di antara kebaikan Islam seorang, kata Nabi, yang nggak mau tahu urusan orang lain, bukan urusan aneh. Urusan aneh aja nggak kelar-kelar, ngurusin orang lain. Ada nggak orang yang selalu ngurusin urusan orang lain aja? Ada. Orang lain beli motor baru, ya dia ngurusin. Ini cash apa kredit? Gitu. Kalau cash panas, besoknya sakit, gitu ya.
Yang satu lagi tetangganya beli mobil diurusin juga. Sakit juga nih, beli lelang apa baru atau gimana? Berarti Islamnya belum baik. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seorang yang tidak mengurusi urusan yang bukan urusannya atau urusan orang lain, tidak kepo. Kalau orang kepo itu berarti Islamnya belum baik. Dikit-dikit kepo, dikit-dikit kepo. Ada tidak? Banyak. Tapi di sini sih enggak satu. Iya, baik, ya. Baik, Pak. Iya. Lihat cucunya dapat undangan kemudian kakeknya tahu jawabannya bisa ulang tahun kunyuk ya. Itu gimana hukumnya? Maksudnya gimana ulang tahun kunyuk? Maksudnya gimana? Ulang tahun kunyuk ya, kata kakeknya kan memang ada undangan sama apa ulang tahun kan girang mereka tuh terus kakek tahu ulang tahun kunyuk ya. Maksudnya dia berkata seperti itu untuk jawaban itu yang kegirangan mereka anak-anak itu kumis enggak? Iya, kalau bahasanya kasar seperti itu ya, kasar. Ya. Jadi apa yang ada di hati seseorang itu diucapkan oleh lisannya. Itu menunjukkan bersih atau kotornya hati seseorang. Kenapa? Iya, kalau kesal pun harus terukur ya. Makanya kata Nabi SAW, aktsaru mayudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga itu ada dua amalan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Di antara akhlak yang baik bisa menjaga lisan. Ya, bisa menjaga lisan. Karena di zaman Nabi ada seorang sahabiah yang rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, rajin sedekah, ya. Kemudian rajin baca Quran, namun kata sahabat tersebut apabila dia keluar dari rumahnya, lisannya senantiasa menyakiti hati tetangganya. Apa kata Nabi? Laisa fiha khair, tidak ada kebaikan pada dirinya. Wa hiya min ahli nar, dan dia termasuk penduduk api neraka. Jadi jangan sampai kita emosi kemudian ya diucapkan dengan lisan kita dengan cara yang tidak baik. Ya. Jadi nasihati bahasanya ulang tahun ini tidak ada dalam syariat Islam, bukan dari Islam ulang tahun ini. Namun tidak perlu berkata-kata yang tidak baik atau tidak layak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih ada nggak jemaah? Kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, sama-sama Pak. Ya apa nih? Saya salah dong. Saya di WA ngucapin Happy New Year. Oh, Happy New Year. Coba bilang, ente happy nggak sekarang? Pasti nggak happy. Oh, happy juga.